Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Emma Huzaimah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 PAIA semester 1 akan memaparkan materi mengenai perbedaan teks akademik dan non-akademik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusi Nur Syamsiah selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun materi yang akan kami paparkan diantaranya mengenai pengertian teks akademik dan non-akademik, ciri-ciri teks akademik dan non-akademik, serta yang terakhir yaitu mengenai perbedaan teks akademik dan non-akademik. Langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks akademik dan non-akademik. Yang pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai pengertian teks akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik ini bisa berupa buku fiksi, yaitu seperti kamus, KBBI, buku pembelajaran, dan lain-lain. Teks akademik ini juga dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Dan untuk pengertian yang kedua yaitu mengenai pengertian teks non-akademik. Teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Teks non-akademik ini bisa berupa dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Ajis. Nah, kita langsung ke materi ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri teks akademik yaitu yang pertama bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Nah, dalam arti ini, dalam pembuatan teks akademik, kita tidak boleh melebih-lebihkan sebuah perkataan. Nah, contohnya kita dalam mengutip sebuah perkataan dari seorang tokoh. Nah, kita tentunya tidak boleh melebih-lebihkan apa yang sudah tokoh itu ucapkan. Nah, yang kedua, tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Nah, sistematis sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti teratur menurut sistem, memakai sistem dan dengan cara diatur secara baik-baik. Nah, tentunya dalam pembuatan teks akademik ini kita harus menggunakan bahasa yang baik-baik, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar dan lain-lainnya. Yang ketiga, bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Bahasanya lugas itu berarti kita tidak boleh meloncat kemana-mana dalam sebuah pembahasan di makalah tersebut. Misal dalam makalah tertera judul sejarah bahasa Indonesia. Nah, ketika dilihat di isinya ternyata menjelaskan sejarah bahasa Arab. Nah, itu tentunya bahasanya tidak lugas. Nah, itu tidak boleh dalam pembuatan teks akademik. Nah, tentunya juga dalam pembuatan makalah tersebut harus dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, yang keempat yaitu bersifat objektif, sesuai fakta, sesuai kebenaran yang sudah ada di sumber tersebut. Tidak ada pandangan dari diri sendiri ataupun pandangan orang lain. Yang kelima, isinya memberitahu berbagai informasi. Nah, sudah jelas dalam sebuah teks akademik ini kita dapat mengetahui sebuah informasi yang tertera dalam teks akademik seperti makalah, laporan praktikum, ataupun laporan penelitian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama yaitu bersifat
dua hewan yang hidup saling tolong-menolong. Nah, arti dalam dongeng tersebut mengajak kepada si pembaca untuk hidup saling tolong-menolong antar yang lainnya. Yang kedua yaitu bersifat subjektif. Nah, dalam arti subjektif sendiri itu boleh dipengaruhi oleh pandangan diri kita sendiri atau pandangan orang lain. Yang ketiga yaitu penyajian teks non-akademik diiringi oleh sejarah. Dalam pembuatan teks non-akademik yaitu contohnya dalam novel. Nah, dalam novel tersebut pasti ada novel-novel yang berkaitannya dengan sejarah. Nah, tapi fiksi. Nah, fiksi itu sendiri yaitu khayalan atau rekaan oleh si penulis itu sendiri. Nah, yang ketiga tidak ada bantuan bukti. Maksud dari tidak ada bantuan bukti ini sendiri karena teks non-akademik ini tidak berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan pandangan atau pemikiran diri kita sendiri ataupun orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatul Jikri. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan teks akademik dan non-akademik. Teks akademik atau yang juga disebut teks ilmiah tentunya berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, sedangkan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Nah, bisa dilihat perbedaan teks akademik dan non-akademik. Untuk teks akademik, yaitu yang pertama, sederhana dalam struktur kalimat. Yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, padat kata-kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora, gramatika. Yang keenam, banyak menggunakan istilah teknis. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Nah, untuk teks non-akademik, yang pertama yaitu rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, padat kata-kata struktural. Yang keempat, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, cenderung sedikit menggunakan metafora gramatika. Yang keenam, cenderung menggunakan istilah teknis. Yang ketujuh, lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Syabani. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan teks akademik dan non-akademik. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengajuan espora, banyak memanfaatkan proses relasional, bersifat monologis dan mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor, seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, dan biasanya mengambil genre yang bersifat faktual. Adapun non-akademik tidak menunjukkan espora sebagai ciri penting, tidak menonjol pada salah satu jenis proses, bersifat biologis dan mendayagunakan jenis kalimat yang bervariasi, sering mengandung kalimat minor, sering mengandung kalimat tak gramatikal, dan mengambil genre yang lebih bervariasi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai perbedaan teks akademik dan non-akademik telah selesai disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks akademik atau teks ilmiah adalah teks yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan karena berdasar pada keilmuan. Sedangkan teks non-akademik atau teks non-ilmiah adalah karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan bersama di Google Classroom. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pemaparan materi dari kelompok kami.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.